Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Dengan gua Respati dan Surya di segmen cerita mistis bareng kamu. Oh ya, sekedar informasi aja, channel ini bakal ngulas tentang cerita mistis yang dialami oleh berbagai narasumber, berbagai cerita. Jadi gue bakal kayak bawain cerita mereka. Buat kamu yang punya cerita mistis atau pengalaman mistis, boleh nanti share di berbagai sosmed gua atau di email gua. Nanti emailnya ada di deskripsi. Pada kesempatan hari ini gue bakal bawain cerita yang dialami oleh kawan kita ya, yang namanya Yuda. Jadi Yuda ini tinggal di kota X. Tentunya gue nggak bakal kasih tahu karena yang bersangkutan nggak boleh ngasih tahu, dan nama juga udah gue samarin. Jadi yang dialami si Yuda ini bareng 4 temennya, jadi mereka berlima. Cerita ini gokil sih guys. Jadi ada sedikit pengalaman memakan korban juga. Jadi dialami sekitar 7 tahun silam ya, tepatnya di 2013 waktu mereka lulusan SMA. Sebelum cerita ini gue mulai, gue selalu ingetin jangan lupa klik subscribe dan aktifin lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Kita mulai ceritanya sekarang. Jadi awal cerita, si Yuda dan teman-temannya Wahyu, Aji, Dian, dan Ani baru nyelesain ujian sekolah. Jadi kalau di SMA abis ujian sekolah itu kan biasanya mereka ada hari space bebas, nggak ada kegiatan. Mereka boring nih karena udah lama mikir ujian, bosan. Jadi mereka merencanakan liburan setelah ujian. Intinya kayak itu, mereka pengen refreshing. Nah, dari Yuda itu punya rencana atau ngusulin pengen ngecamp di salah satu telaga di kota mereka ya, di kota mereka. Sebut aja Telaga X. Tentunya kita privasiin nama telaganya apa. Setelah itu mereka diskusi, ternyata setuju semua, dan tinggal nentuin hari apa mereka bakalan mulai ngecamp. Dari Wahyu, Aji, dia dan Ani bilang besok aja langsung, karena mereka udah nggak sabar pengen liburan, pengen seneng-seneng karena udah pusing mungkin ya habis ujian. Nah, si Yuda ini bilang kalau besok ini hari Kamis itu larangan atau pantangan gitu ya di wilayah mereka atau di sekitar telaga, bikin acara di telaga itu hari Kamis atau malam Jumat, karena kepercayaan mereka masih kental akan hal-hal seperti itu berbau mistis. Tapi si Wahyu, Aji, Dian, dan Ani ini memaksa. Oke lah, si Yuda nggak bisa apa-apa karena kalah suara ibaratnya seperti itu. Setelah itu mereka setelah itu mereka janjian pada hari Kamis untuk ngumpul di rumahnya si Yuda, karena rumah Yuda ini paling deket sama telaga. Dan jarak tempuh antara rumah Yuda dan telaga itu sekitar 1 jam perjalanan, dan harus jalan kaki karena ngelewatin perkebunan warga, kebun teh, sekitar 1 jam perjalanan. Akhirnya oke lah, mereka sepakat. Keesokan harinya mereka ngumpul semua dah, dengan membawa peralatan camping, kompor, masak-masak, logistik segala macem. Nah,
Ngumpullah mereka sekitar jam 7 pagi di rumah si Yuda karena perjalanan akan dimulai sekitar jam 10. Jadi mereka siap-siap mulai jam 7 itu udah ngumpul. Oke lah, mereka ngumpul pada pagi itu, mereka ngumpul. Sebelum ngumpul si Yuda ini izin dulu sama bapaknya. Kebetulan bapaknya itu ketua ART di desa itu. Nah, bapaknya ini ngelarang, jangan malam ini, karena malam ini memang nggak boleh buat kalian tuh bikin acara, tak apalagi sampai ngecamp. Karena mereka udah terlanjur prepare, udah terlanjur siap-siap segala macem. Akhirnya mereka terpaksa berbohong. Berbohongnya kalau langsung pulang, nggak ngecamp. Oke lah, bapaknya Yuda akhirnya setuju aja. Oke, percaya aja sama mereka gitu kan. Jalan lah mereka jam 10. Jam 10 pagi mereka jalan, lewatin ladang warga, ngelewatin perkebunan teh. Sampailah mereka sekitar jam 11 lebih 5 menit, ya sekitar jam 11 lah. Siap-siap mereka lah ngediriin tenda, siap-siap bikin masak-masak, ya refreshing, mainan air segala macem. Di situ situasi sepi banget, sepi karena memang ada di situ memang larangan kalau hari Kamis itu mereka bikin acara di situ. Tapi yang di Telaga itu ya cuma mereka aja gitu, nggak ada pengawasan dari mana-mana. Oke, mereka bikin acara sampai siang, sampai sore, nggak ada apa-apa tuh, masih happy-happy aja. Akhirnya sampailah pada jam 5. Nah, si Yuda bilang, lebih baik kita pulang aja deh, soalnya nanti takutnya ada apa-apa kalau kita bohong, nanti bokap gua nyariin juga. Nah, yang lain Wahyu, Aji, Dian, Ani ini ngeyel aja, udahlah nggak apa-apa, lagian kenapa sih, nggak apa-apa juga, kita kan nggak kemana-mana, cuman ngecamp aja di sini, diem, kita masak-masak, kita gitar-gitar, nyanyi-nyanyi. Akhirnya sudah ya ikut aja lah, namanya kalah suara, ya udahlah terserah kalian aja lah. Oke, habis maghrib mereka diriin tenda, udah selesai segala macem, mereka bikin api unggun, mereka masak-masak, mereka nyanyi-nyanyi sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam ini nggak ada apa-apa, masih suasana masih santai, mereka masih happy. Tapi memang suasana di Telaga itu memang sepi banget, sepi banget, cuman diterangin cahaya bulan. Memang pada malam itu memang pas bulan purnama. Nah, setelah jam 8 mereka nyanyi-nyanyi, makan ngopi. Nah, pada jam 8 itu inilah awal mistis bakalan meneror mereka. Awalnya si Dian dan si Ani ini rencana pengen kencing karena sepi. Nah, si Ani ini kencing dianterin si Dian. Udahlah, mereka rada menjorok ke telaga. Setelah itu si Wahyu, Yuda, Aji ini tetap di campnya, masih dengan api unggunnya, masih dengan nyanyi, main gitar. Nah, udah selesai Dian dan Ani, mereka balik ke camp mereka, tapi dengan wajah pucat. Gak tahu apa yang dialami sama mereka berdua nih, dengan wajah pucat kayak ketakutan. Ditanyalah si Yuda, kok muka lu pucat amat, kenapa, sakit, muka lu takut gitu, lihat apaan? Nah, si Dian dan si Ani ini nggak ngaku, nggak apa-apa kok, santai aja, ayo kita lanjutin aja lah nyanyi. Udah, mereka lanjut nih. Si Dian dan Ani ini nggak mau ngaku mereka ngalamin apa. Udah, mereka nyanyi lagi nih. Habis itu dari tengah telaga itu kayak ada semacam buih ya, naik gitu, kayak permukaannya tuh kayak ada yang mau naik gitu. Jadi airnya itu kayak mendidih gitu. Nah, si Yuda, Wahyu, Aji, Dian dan Ani ini lihat, apaan tuh, ada apa tuh. Nah, si Wahyu ini, paling juga ikan, paling juga apa gitu kan. Mereka masih positive thinking nih. Nah, tapi si Yuda ini udah ketakutan. Wah, jangan-jangan ada apa-apa nih, kita nggak boleh ngecamp di sini nih.
Nah, si Wahyu Aji ini bilang, oh udah nggak usah takut, biasa aja, orang nggak ada apa-apa. Nah, si Dian dan Jana ini tetap ketakutan, tapi disimpan aja, mereka diem aja, udah mereka diem. Abis itu si Ani ini tiba-tiba kayak orang bengong, nggak nggak ngomong apa-apa, diem aja. Tiba-tiba dia nangis. Nah, si Dian ini kaget, lah Ani kenapa kamu kok nangis, ada apa? Diem aja si Ani diem nangis itu. Nah, mereka ini udah mulai ketakutan nih, si Yuda, Wahyu, Aji ini pada bingung, kenapa. Nah, abis nangis itu si Ani ini tiba-tiba ketawa. Gak jelas dari mulai nangis abis itu ketawa. Ternyata si Ani ini mulai kerasukan. Ya dibilang kerasukan lah, karena dia gak sadar gitu, nangis ketawa itu dia gak sadar. Loh, ketakutan mereka nih. Si Yuda ini emang rada peka sama hal seperti itu, karena memang dari turun temurun bapaknya, kakeknya ini emang orang pinter gitu lah. Oke, habis itu mereka megangin si Ani gimana caranya biar dia nggak berontak nangis, ditenangin. Mereka baca surat-surat pendek, baca Al-Quran, biar yang merasukin Ani ini segera pergi gitu. Ya udah, habis itu Ani diem nih, udah dibaca-bacain, Ani diem. Nah, si Yuda ini ngerasa ini pasti nggak ada apa-apa. Dari waktu si Ani sama si Dian kencing ini udah nggak beres gitu. Ditanyalah si Dian, sebenarnya kalian tadi lihat apa sih waktu kencing? Si Yuda nanya. Si Dian nih bilang, tadi sebenarnya si Ani kan kencing, tapi kencingnya di batu. Batu mana? Batu itu di bawah pohon samping telaga. Waduh, itu tuh buat orang biasa naruh sajen. Kok kencing di situ? Emang nggak kelihatan ada sajen? Kita nggak lihat setelah kita selesai kencing baru kita lihat, makanya kita ketakutan, takut ada apa-apa. Wah, mereka panik lah. Nah, si Yuda ini gimana nih kalau kita turun sekarang, kita ke kampung, kita nggak bakal bisa karena kita nggak bawa peralatan buat jalan malam karena memang nggak ada pencahayaannya. Oke lah, yaudah kita bertahan di sini sampai besok pagi. Habis subuh kita langsung cabut aja ke kampung, kita pergi dari sini. Oke lah, mereka masuk semua nih di tenda mereka, ya kan, tenda mereka cukup besar. Masuk si Ani tetap diem, walaupun mungkin udah sadar tapi dia diem aja, udah diem. Habis itu si Ani mulai kerasukan lagi. Wah, yang ngerasukin ini mulai dibilang ngeri lah, udah berontak sana sini, pegangin nih Wahyu, Aji ini, Dian megangin semua. Nah, si Dian ini nangis ketakutan, aku mau pulang. Si Yuda coba baca-bacain. Nah, si Ani ini ngeluarin suara sedikit kayak kayak orang tua, tapi semacam nenek-nenek lah, bilang gini, anak ini gak sopan, anak ini harus jadi budak kami, harus menebus dosanya. Ibaratnya kayak pertanggungjawaban. Nah, si Yuda ini mulai berdialog lah, maafin teman saya, Nek, teman saya nggak sengaja, mungkin nggak tahu atau gimana, dalam bahasanya seperti itu ya, berdialog dan memohon maafkan lah. Tapi si nenek ini tetap ya berontak gitu. Akhirnya Ani diem lagi, nggak berontak lagi. Pokoknya selang 10 menit sekali Ani itu selalu berontak. Akhirnya pas sampai jam 12 malam tidurlah Ani, tertidur, nggak berontak, tertidur. Nah, si Wahyu sama si Aji ini jaga di luar di api unggun, takutnya ada apa-apa. Oke lah, mereka berdua nih jaga di depan tenda, di depan api unggun. Nah, yang di dalam itu ada Dian, Ani sama Yuda. Yuda ini jagain, takutnya Ani tiba-tiba berontak lagi atau seperti apa. Habis itu
jam 12 malam itu si Wahyu sama si Aji ini ngobrol, mereka sambil jaga sambil ngobrol. Tiba-tiba di pinggir telaga mereka lihat nih kayak ada orang, kayak sosok gitu ya, jalan hampiri mereka nih. Nah mereka bilang, wah siapa tuh malam-malam, jangan-jangan hantu lagi. Nah si Wahyu ini bilang, oh nggak mungkin lah, mana ada hantu bisa kelihatan seperti itu gitu. Si Aji bilang, kelihatan apaan, orang hitam semua kayak gitu kok. Si Aji bilang, mending kita masuk aja deh. Wahyu, udahlah diemin aja nggak apa-apa, itu paling orang kampung sini nyari kodok atau nyari ikan. Udah mereka liatin terus kan, sosok itu semakin deket, semakin deket, semakin deket. Benerlah nenek-nenek jalan ngampirin mereka. Tapi ngampirinnya itu dalam jarak sekitar 7 meteran lah. Jadi diem 7 meteran dari mereka gitu. Nah si Wahyu ini tuh orangnya memang rada songong. Gue samperin aja lah. Aji bilang, nggak, jangan diemin aja, kita diem di sini aja. Ya udah, si Wahyu ngeyel gitu, gue mau samperin aja lah. Ya udah Aji, ya udah situ lah, bodo amat lah. Wahyu deket, ada apa nek, kok malam-malam sampai sini gitu kan. Si nenek ini diem aja. Nenek ini perawakannya kecil, rada bungkuk, jadi kayak orang zaman dulu gitu. Dia pakai kemben, bukan kemben sih, jadi kayak pakai batik gitu ya. Orang dulu gimana sih ya nenek-nenek. Diem aja, rambutnya panjang, agak ubanan gitu. Ditanyain diem, di ini diem. Terus nenek itu balik lagi nih, balik lagi tanpa ngomong apapun. Nenek ini balik lagi jalan menjauh, terus ngadep ke Wahyu. Dia cuman nunjuk gini-gini, nunjuk ke arah tenda itu gini-gini doang. Nah si Wahyu bingung, ngapain sih tuh nenek-nenek kayak gitu, orang gila kali. Si Wahyu bilang gitu. Balik lagi lah Wahyu ke depan tenda itu bareng si Aji. Si Aji tanya, ngomong apa sih, dia ngomong apa sih? Si Wahyu bilang, nggak ada ngomong apa-apa, gue tanyain aja, diem aja, orang gila kali. Nah si Aji ini bilang, jangan ngomong kayak gitu lu, walang ntar lu. Udahlah biarin aja lah, nyanyi-nyanyi lagi mereka nih. Udah nyanyi-nyanyi sampai sekitar jam setengah 2. Jam setengah 2 nggak ada apa-apa, tapi mulailah kabut, hujan gerimis. Akhirnya mereka berdua yang jaga ini masuk tenda lagi. Masuk tenda. Di dalam tenda itu, dari luar itu kayak ada orang jalan. Mereka dengar semua. Brek, brek, brek. Pelan, langkahnya pelan. Brek, brek, tapi satu orang. Habis itu tenda mereka itu kayak ada yang ngoyak gitu, kayak ada yang gimana sih, gangguin gimana sih, digerak-gerakin gitu. Wah mereka ketakutan, apa ya apa. Nah si Wahyu ini nyeletuk, woi gak usah ngerjain kita lu, siapa lu, kalau mau masuk aja. Nah si Wahyu ngomong gitu. Habis itu diem tuh tenda. Habis itu gak lama lagi si Ani bangun. Wah berontak lagi, lebih kenceng daripada yang sebelumnya. Habis itu dengan berontaknya si Ani ini mereka kewalahan karena tenaganya ini luar biasa ya. Nggak dipegangin 4 orang itu mereka kewalahan, benar-benar kewalahan. Kayak tenaga orang yang terlatih, dewasa, tenaganya kuat banget lah. Habis itu udah, nah saking tenaganya kuat, kelepaslah semua, terpental semua. Si Ani ini keluar dari tenda, lari jauh, dikejar lah sama Yuda sama si Aji. Wahyu diem aja tuh di situ, ketakutan dia. Dikejar sama Yuda sama si Aji, tapi udah nggak kelihatan. Dan herannya itu jejaknya si Ani ini nggak bisa kelihatan. Mereka cari pakai senter, hilang begitu aja, kayak ibaratnya kayak ditelan bumi gitu Ani larinya. Mereka cari, mereka bingung, ketakutan ya kan. Ani pergi kemana, mana gelap ya kan. Pohon itu tinggi-tinggi banget. Mereka nyari sampai jauh, muter gitu, di mana, sambil teriak-teriak, Ani di mana, Ani di mana kamu, Ani di mana kamu. Tapi nggak ada jawaban. Mereka lihat di semak-semak. Saat mereka lihat ada pohon besar, mereka senter. Mereka lihat senter ke atas. Nah di situ guys,
ada sosok perempuan nangkring pakai baju putih. Ya, apalagi kalau bukan Kunti. Mereka takut, mereka lari terbirit-birit sampai ke tenda lagi. Ditanyalah sama Dian sama Wahyu, si Ani mana, ketemu nggak? Si Aji sama Yuda nih bilang, nggak kelihatan, lari kenceng banget, kita nggak tahu dia larinya kemana. Nah si Dian nih nangis, aduh gimana dong si Ani nih, gue mesti ngomong apa sama orang tuanya, gue takut Ani hilang. Udahlah, udah tenang, sih udah nenangin mereka, tenang dulu, tunggu sampai hujan reda, kita cari bareng-bareng. Oke lah, sampai jam setengah 3 atau jam 3 ya lah, itu hujan reda, mereka ngumpul. Gini aja, si Yuda bilang gini aja, kita cari sekarang, kita berpencar, gua sama si Wahyu dan lu Aji sama si Dian, lu muter aja nih sekitar tenda aja, nggak usah jauh-jauh, biar gua sama Wahyu yang rada jauh nyarinya. Oke lah, mereka cari sambil teriak-teriak, Ani di mana kamu. Udah habis itu si Yuda sama Wahyu nih pergi jauh. Nah si Dian sama si Aji ini keliling di sekitar tenda aja, nggak jauh-jauh, karena si Dian ini kan perempuan, jadi Yuda ini nggak ngambil resiko lah buat cari lebih jauh. Oke lah, akhirnya si Yuda sama si Wahyu nih cabut ya kan, cari di mana nih, nyari di semak-semak sampai mereka itu nemuin salah satu pendopo. Jadi di situ tuh pendopo itu kayak buat sembahyang ya, bukan sembahyang sih, kayak ritual kejawen gitulah. Di situ banyak sajen gitu kan, dia cari nih nggak ada, mana gelap banget ya kan. Si Wahyu udah ketakutan, balik aja yuk, balik aja. Gila lu ya, lu kalau mau balik sendiri aja, gue mau nyari Ani, lu temen hilang malah gimana, malah kayak gitu. Nah, mereka akhirnya Wahyu nggak berani balik, ngikut aja. Mereka cari. Nah waktu mereka cari, di belakang pendopo itu ada sosok kayak kakek tapi tinggi banget, mukanya kakek tapi tinggi. Gue merinding guys, serius gue merinding. Dia lagi duduk ya kan, duduk sambil ngerokok. Jadi gue merinding, ngerokok ngadep, jadi ngebelakangin mereka gitu. Nah si Yuda ini nanya, Mbah, permisi mbah. Ini diem aja nih kakeknya sambil ngerokok asik gitu ya. Mbah, ini deket mereka. Setelah deket sekitar 1 meter, Mbah. Nah si kakek ini ngadep ke mereka. Lu tahu nggak si kakek ini kayak gimana?